Ayo kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukankah pada tahun 1928, para pemuda-pemuda hebat dalam Sumpah Pemuda mereka telah berjanji menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Lalu bagaimana dengan kita? Mari kita belajar menggunakan bahasa baku, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Tidak terasa sebentar lagi kita sudah akan ujian kedua selama kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tetapi yang kami lihat, masih banyak anak-anak kami yang selalu melakukan kesalahan berbahasa. Bahasa itu anak-anakku dibagi menjadi dua. Ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Nah, dalam hal ini, karena memang kita masih dalam proses pembelajaran jarak jauh, maka kesalahan itu sangat jelas kami perhatikan karena kalian mengerjakan tugas itu dalam bentuk tulisan. Dari beberapa kesalahan berbahasa, yang sering kami perhatikan adalah menggunakan kata yang tidak baku, kesalahan preposisi, kesalahan konjungsi, dan yang terakhir adalah kesalahan diksi. Nah, akan sangat luas ini anak-anakku. Ketika kita ingin membahas kata tidak baku, kesalahan preposisi, kesalahan konjungsi, kesalahan diksi, maka nanti cakupan materinya akan sangat luas. Maka dari itu, supaya pembelajaran kita hari ini efektif, atau kamu lebih fokus, maka yang kita bahas hanya dua saja. Yang pertama, kesalahan karena menggunakan kata tidak baku. Yang kedua, kesalahan karena menggunakan preposisi yang tidak tepat. Bisa ya? Nah, kita mulai dari yang pertama. Kata tidak baku. Kata yang tidak baku ini, anak-anakku, artinya adalah kata yang penulisannya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara umum, kata yang sering kalian gunakan itu ada dua, yaitu kata dasar, kemudian yang kedua adalah kata berimbuhan. Ya, kata dasar atau kata berimbuhan. Apa itu kata dasar? Kata dasar itu anak-anakku, kata yang tidak bisa lagi kita perpendek, kita persingkat. Ya, tidak bisa lagi dipersingkat dia. Nah, contohnya akte, azas, fikir. Akte, azas, fikir. Ini adalah contoh kata dasar yang termasuk kata tidak baku atau kata yang salah, ya. Kata tidak baku atau kata yang salah. Akte adalah penulisan yang salah. Harusnya bagaimana? Harusnya akta. Jadi jika selama ini anak-anakku kamu sering mengucapkan atau menuliskan akte lahir, sebenarnya itu adalah penggunaan kata yang salah. Yang benar adalah akta lahir, bukan akte lahir. Akta. Ya, akta. Dalam PKN, pembelajaran PPKN, kalian juga sering menuliskan azas menggunakan Z. Sebenarnya yang benar, sebenarnya yang baku itu adalah asas. Kalian juga sering menggunakan berpikir, fikir, pakai F. Nah, sebenarnya kata yang baku adalah pikir. Bisa ya? Nah, kemudian sering juga kita menggunakan kata berimbuhan. Tetapi kata berimbuhan yang kita maksud adalah kata yang tidak baku. Apa contohnya? Mempengaruhi, merubah, kemudian menghimbau. Ini adalah contoh penggunaan kata yang salah. Ya.
Nah, coba simak anak-anakku. Ini tadi kita katakan kata dasar. Ini kata berimbuhan. Tadi kan Bapak katakan kata dasar itu kata yang tidak bisa lagi dipersingkat. Nah, jika ini masih bisa dipersingkat ya. Misalnya mempengaruhi. Kata dasarnya apa? Pengaruh. Nah, artinya ini masih bisa kita persingkat. Kita hilangkan me di depan, i di akhir, maka akan tinggal pengaruh. Sedangkan kalau di kata dasar tidak bisa kita persingkat lagi ya. Nah, mempengaruhi adalah kata yang sering kita gunakan tetapi ternyata itu adalah kata yang salah. Coba kalian ulang-ulang simak, ulang-ulang ucapkan. Oh, ini salah. Yang benar adalah memengaruhi. Jangan ada yang berkata seperti ini. Loh, Pak, pengucapannya janggal, Pak. Tidak ada kata janggal, anak-anakku. Inilah penulisan yang tepat. Merubah, itu adalah kata yang salah. Yang benar adalah mengubah. Menghimbau, itu adalah kata yang salah. Yang benar adalah mengimbau. Ya. Jadi ada kata dasar, ada kata berimbuhan. Ada aturan yang harus kalian ikuti anak-anakku. Kata dasar, mau kata berimbuhan, harus acuannya satu, yakni menggunakan kata baku. Nah, kita bahas lebih lanjut. Bagaimana sebenarnya cara menentukan kata baku atau tidak baku? Nah, ini yang sering kita pertanyakan. Bagaimana cara kita menentukan kata baku atau kata tidak baku? Nah, caranya adalah untuk kata dasar atau kata berimbuhan, cara pertama yang dapat kalian gunakan adalah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya. Bisa ya? Nah, ikuti supaya kamu dapat menentukan kata baku atau kata tidak baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk meyakinkan kita apakah itu memang kata baku atau tidak, sebenarnya cara yang paling mudah adalah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, misalkan kita buka aplikasi KBBI. Kita ketik misalnya kata apotek. Nah, ketika apotek yang kita cari, maka akan ada muncul pengertian seperti ini. Toko, tempat meramu, dan seterusnya. Nah, namun andai kata-kata yang tidak baku yang kita masukkan, misalnya apotik, maka yang keluar bukan definisi, tetapi seperti ini. Apotik, bentuk tidak baku. Kita ingin membuktikan kata baku apakah mempengaruhi atau memengaruhi. Mari kita sama-sama kita saksikan. Nah, kita masuk ke aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita masukkan kata mempengaruhi. Yang muncul adalah seperti ini. Mempengaruhi, bentuk tidak baku dari memengaruhi. Maka dari itu, setiap kata yang tidak baku ketika kita masukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak akan muncul, definisinya tidak akan muncul. Nah, sebaliknya mari kita buktikan dengan mengelik atau mengetik memengaruhi. Ketika memengaruhi yang kita klik, maka sudah muncul memengaruhi, berpengaruh pada keadaan atau mengenakan pengaruh pada, seperti itu. Nah, selain menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata berimbuhan, kamu juga dapat menggunakan afiksasi, ya. Untuk menentukan apakah itu kata baku atau tidak, untuk kata berimbuhan, kamu dapat menggunakan afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah proses pembubuhan imbuhan pada suatu kata dasar. Pembubuhan imbuhan pada suatu kata dasar. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan ada soal anak-anakku. Mempengaruhi atau memengaruhi, manakah yang baku?
Langkah pertama tadi kan kita menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu kan yang menjadi pertanyaannya, bagaimana seandainya kita tidak punya kamus? Atau ketika kita ujian, kita kan tidak mungkin menggunakan kamus. Bagaimana solusinya? Tadi sudah saya katakan, kita gunakan afiksasi. Nah, coba kamu dengarkan, kamu perhatikan ini. Mempengaruhi atau memengaruhi, mana yang benar? Nah, coba perhatikan ya. Kita harus beranjak dari kata dasar. Mempengaruhi atau memengaruhi itu berasal dari kata dasar pengaruh. Ya, ini pengaruh. Nah, coba kamu simak. Pengaruh. Pengaruh huruf pertamanya adalah P. Pengaruh itu huruf pertamanya adalah P. Maka cara menentukannya adalah kita cari 3 kata yang juga dari huruf P, anak-anak. Kata dasar yang huruf pertamanya juga P. Ini ya. Nah, misalnya apa? Pijat. Dari P ya. Iya, dari P. Ini pengaruh, ini pijat. Dari sama-sama dari P. Yang kedua, paku. Itu juga dari P. Yang ketiga, putar. Itu juga sama-sama dari P. Pengaruh P, pijat P, paku P, putar P. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah kita masukkan ini, anak-anakku, kita gabungkan dengan awalan me. Ini kan awalan me ini, me. Nah, misalnya kita pakai pijat. Perhatikan. Me tambah pijat menjadi apa, anak-anakku? Memijat kan? Apa pernah kalian berkata mempijat? Tidak kan? Yang benar adalah memijat. Tidak pernah kan kalian mengatakan mempijat? Yang kalian katakan adalah memijat. Yang kedua, sekarang kita masukkan kata paku. Apa yang kita ucapkan? Memaku kan? Me tambah paku itu memaku, bukan mempaku. Mempaku, itu salah. Yang benar adalah memaku. Atau yang ketiga, me tambah putar. Apa yang kita katakan? Memutar. Nah, coba perhatikan. Memijat, memaku, kemudian memutar. Bisa ya? Nah, lalu kesimpulannya apa, anak-anakku? Kesimpulannya apa? Coba kamu perhatikan ini. Setiap awalan me, disimak ya baik-baik ya. Setiap awalan me, ketika kita gabungkan dengan kata dasar yang huruf pertamanya P, maka P itu akan luluh atau berubah menjadi M. Ini ya, mohon maaf ini M-nya. Berubah menjadi M. Ini. Jadi dia bukan mempijat tetapi memijat. P sudah berubah menjadi M. Bukan mempaku tetapi memaku. Di sini kamu perhatikan, memijat tidak ada lagi P di situ. Di sini juga seperti itu, tidak ada lagi P. Memputar tidak ada lagi P, yang ada M. Bisa ya? Sekali lagi, maka ketika awalan me digabungkan dengan kata dasar yang huruf pertamanya P, maka P itu akan berubah menjadi M. Nah, dari sini apa yang bisa kita lihat? Maka kesimpulannya adalah setiap kata dasar yang huruf pertamanya P akan berubah menjadi M. Bisa ya? Setiap kata dasar yang huruf pertamanya P akan berubah menjadi M. Lalu kita kembali ke contoh yang tadi. Mana yang benar? Mempengaruhi atau memengaruhi? Nah, tadi kan sudah dikatakan, pengaruh itu berasal dari kata P. Tadi kita sudah sepakat. Kesimpulannya adalah setiap kata dasar yang huruf pertamanya P akan berubah menjadi M. Artinya, ketika ini kita gabungkan dengan awalan me, maka yang benar adalah memengaruhi. Bisa ya? Nah, seperti itu anak-anakku. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada kata yang baru, misalnya memperbarui atau memperbaharui, langkah pertama adalah tentukan dulu kata dasarnya. Lalu cari kata dasar yang huruf pertamanya sama. Seperti ini tadi. Nah, bisa ya? Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kesalahan preposisi.
Nah, preposisi itu anakku disebut juga dengan kata depan, ya. Kata depan. Ya, kata depan. Nah, dalam hal ini, kata depan yang kita maksud, yang kita bahas adalah penggunaan preposisi yang menunjukkan tempat. Misalnya, di dan ke. Ini sering ini Bapak perhatikan salah. Menggunakan di atau menggunakan ke. Nah, coba perhatikan ya, nak. Penulisan preposisi, mohon maaf ya, nak, ini bukan preosisi, tetapi ini ya, yang benar ya, preposisi. Penulisan preposisi harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Nah, coba perhatikan. Di samping. Kita bisa menentukan anak-anakku. Coba kita tanya, kita gunakan pakai kata di mana. Adakah jawaban di samping setelah kita menggunakan di mana? Misalnya, di mana kamu simpan sepeda itu? Di samping. Bisa ya? Bisa. Di mana kamu letakkan buku itu? Di samping. Mungkin ya jawabannya ya. Atau, di mana kamu letakkan tasku? Di samping. Bisa ya, nak? Iya, bisa. Maka di adalah kata depan atau preposisi karena menunjukkan tempat. Maka di samping bisa kita katakan benar karena penulisannya harus dipisah. Ya, karena di samping menunjukkan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Nah, coba perhatikan yang kedua. Di atas. Digabungkankah atau dipisahkan? Ini kan tadi dipisahkan. Ini digabungkan. Tadi sudah Bapak katakan, penggunaan di atau ke ketika dia menunjukkan tempat harus dipisah. Bagaimana cara menentukan apakah itu menunjukkan tempat atau tidak? Kita gunakan kata di mana. Adakah pertanyaan di mana yang jawabannya di atas? Ada. Misalnya bagaimana? Di mana kamu letakkan buku itu? Oh, di atas. Di manakah bintang? Di atas. Asbes rumahmu berada di mana? Di atas. Ada ya? Nah, di pada kata di atas juga merupakan kata depan. Maka kalau ini kita gabungkan, itu adalah penulisan yang salah. Setiap kata yang menunjukkan tempat harus kita pisahkan. Maka yang benar bagaimana? Yang benar adalah di atas. Ini dipisahkan. Bisa ya? Nah, yang ketiga, ke kanan. Sama seperti di yang tadi anak-anakku. Di dan ke, ketika dia menunjukkan tempat, harus dipisahkan. Kalau tadi, di, kita menggunakan kata tanya di mana. Kalau ke, kita bisa menggunakan tanya kemana. Misalnya, ke arah mana kita akan pergi? Oh, ke kanan. Ke arah mana kita melangkah? Oh, ke kanan. Berarti ke kanan itu menunjukkan tempat juga. Maka harusnya kita ini salah karena harus kita pisah ke kanan. Bisa ya? Nah, yang berikutnya yang terakhir. Ke kiri. Apakah ini sudah benar? Iya, ini sudah benar. Karena penulisannya harus dipisah. Bisa ya? Nah, jadi ingat ya, setiap kalian menggunakan di atau ke yang menunjukkan tempat, maka harus dipisah. Bisa ya? Harus dipisah. Nah, jadi sebelum kita akhiri, di sini ada Bapak buat latihan anak-anakku. Perhatikan ini. Di sini ada 6 contoh kata yang saya buat. Ada kata yang benar, ada kata yang salah. Nah, tugasmu adalah tentukanlah kata-kata berikut ini apakah sudah benar atau masih salah. Jika dia sudah benar, kamu hanya menulis sudah benar. Namun ketika masih salah, kamu harus mengubahnya menjadi kata yang benar. Bisa ya? Ada 6
latihanmu, tentukan mana kata yang benar. Jadi misalnya di samping. Kalau misalnya kamu merasa sudah benar, kamu menulis sudah benar dalam kurung baku. Tetapi ketika masih salah, kamu harus mengatakan salah. Lalu kamu perbaiki dengan kata yang benar. Bisa ya? Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap semoga Tuhan membukakan hati dan pikiranmu, sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu pahami dan dapat kamu aplikasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salam sehat untuk kita.